Shalom, selamat hari Sabat saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita patut bersyukur Sabat ini. Kita diberkati satu minggu lebih dekat lagi kepada kedatangan Tuhan. Dan sekarang kita mau merangkumkan pelajaran sekolah Sabat yang baru saja kita pelajari sepanjang satu minggu yang baru berlalu. Namun sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, kami bersuka Tuhan karena boleh menguduskan sabat-Mu dan juga mempelajari kembali akan firman-Mu. Urapi kiranya kami, terlebih kami boleh mendapatkan satu kekuatan melalui sekolah sabat yang sudah kami pelajari sepanjang satu minggu ini. Berkati hamba-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sebenarnya sangat berbahagia, sangat bersyukur karena Allah yang kita punya, Allah yang kita percaya adalah Allah yang sungguh luar biasa kasih-Nya. Kita manusia yang sudah jatuh dalam dosa ditebus oleh-Nya. Bahkan sebagai jaminan Allah membuat satu perjanjian. Perjanjian bukan hanya sehari, bukan setahun, bukan 10 tahun, 100 tahun, 1 abad, tetapi adalah perjanjian kekal yang tidak pernah berubah. Apakah itu yang kita sudah pelajari sepanjang minggu ini? Mudah-mudahan dengan kita ulangi pada sabat ini, kita semakin diyakinkan. Di dalam Kejadian 17 ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata, "Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu, turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu." Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, setelah manusia jatuh dalam dosa, seketika itu juga Allah memberikan satu titik terang kepada Adam dan Hawa bahwa akan datang seorang juru selamat. Kejatuhan manusia membuat banyak kesibukan. Ada usaha yang harus dikorbankan. Mulai dengan diadakannya perjanjian, disampaikannya Injil untuk mendatangkan satu kedamaian dan kebahagiaan serta keselamatan bagi manusia. Apa itu perjanjian dan Injil? Di sepanjang Alkitab yang kita miliki, saudaraku, ada perjanjian dan Injil muncul secara bersamaan. Inti dari Injil adalah perjanjian dan inti dari perjanjian adalah Injil. Allah berdasarkan kasih karunia dan kasih yang menyelamatkan, menawarkan satu keselamatan yang tidak pantas dan tidak akan pernah mungkin untuk didapatkan dengan kekuatan dan kepintaran manusia. Jadi tolong diingat ini, saudara. Inilah Injil itu, inilah perjanjian itu. Kabar baiknya bahwa sesuatu yang tidak pantas dan tidak mungkin kita dapatkan secara kuasa manusia, itu yang diberikan Tuhan kepada kita. Perjanjian itu bukan sesaat. Di dalam Yesaya 24 semakin ditekankan dalam ayat yang kelima. Perjanjian abadi. Abadi selama-lamanya. Jadi apa yang sudah pernah disampaikan oleh Allah kepada Abraham, janjinya kepada nenek moyang kita, kepada Adam dan Hawa, itu akan terus berlanjut. Makanya di dalam beberapa pembicaraan firman Allah disebut Allah Abraham, Allah Yakub, Allah Ishak. Apa yang sudah disampaikan kepada nenek moyangmu, Allah Abraham, kepada Yakub, kepada Ishak, itulah yang aku akan dikatakan, aku akan sampaikan. Kita tahu bagaimana pertama kali janji ini disampaikan, khususnya kepada Abraham. Abraham percaya akan janji-janji Allah dan diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Itu dalam Roma 4 ayat 5. Dan dia, Abraham, hidup oleh iman, Galatia 3 ayat 7.
bukan karena jasa-jasamu. Ini sebenarnya yang menjadi dasar, ya, kenapa kita harus bersyukur kepada Tuhan. Tadi, ya, apa dikatakan, tanpa, ya, kuasa manusia, dan memang sebenarnya tidak pantas, tapi diberikan oleh Tuhan. Nah, lebih nyata lagi dalam Ulangan 9 ayat 5. Bukan karena jasa-jasamu atau kebenaran hatimu engkau masuk menduduki negeri mereka, tetapi karena kefasikan bangsa itulah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Dan ini tolong diingat kalimatnya, supaya Tuhan menepati janji yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apa yang pernah disampaikan Allah kepada Abraham yang merupakan janji untuk keturunan, kepada Ishak, kepada Yakub, itu berlaku kepada saudara dan saya sampai hari ini. Luar biasa saudaraku. Dimulai dengan orang Israel. Mari kita lihat betapa besarnya kasih karunia Allah. Saudara-saudara, keluarnya bangsa Israel dari Mesir, ini adalah merupakan simbol dari kasih karunia Allah. Meskipun berulang-ulang bangsa ini melakukan kesalahan, tetapi Allah tetap bekerja bagi mereka demi keselamatan mereka. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, kata firman Tuhan, dan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Keluaran 6 ayat 8. Kita melihat di sini bagaimana Allah memberikan pernyataan kepada mereka berulang-ulang karena Dia mau mereka faham. Mereka mengerti siapa Allah yang ada yang memimpin bangsa ini, yang mengasihi mereka. Di Sinai Allah mengadakan perjanjian dengan bangsa Israel. Mereka menerima 10 firman dalam bentuk 2 loh batu. Di dalam Ulangan pasal 5 ayat 6 sampai 21, kita tahu di sana diceritakan semua firman itu. Dan Ulangan 4 ayat 13 dikatakan, ia memberitahukan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yakni ke-10 firman, dan ia menuliskannya pada 2 loh batu. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita tahu betapa pentingnya 2 loh batu. Bagi saya sampai hari ini sangat berhati-hati untuk menyampaikan jangan sampai ada kesalahan. Sebab dunia saat ini lebih banyak mempercayai bahwa tulisan jari Allah dalam 2 loh batu itu sudah tidak berguna, sudah dipalangkan. Itulah kata mereka. Tetapi mari kita lihat sampai di dalam kitab yang terakhir, Allah selalu menekankan kepada penurutan kepada firman, kepada 10 hukum, kepada 10 perintah. Saya kadang-kadang merinding kalau ada orang berani katakan, oh tidak berguna lagi, Sabat tidak berguna, sudah dihapus. Ya. Lalu perintah-perintah lain itu juga sudah, yang penting sekarang berbuat baik. Tapi sebenarnya mari kita lihat baik-baik. Pada waktu Musa turun dari Gunung Sinai, setelah 40 hari 40 malam berpuasa, dia bawa itu 2 loh batu turun. Untuk pertama, apa yang terjadi saudara? Oleh karena orang Israel berbuat kejahatan, itu 2 loh batu dia campakkan, hancur. Dan Tuhan katakan, Musa kembali naik. Kita tahu bahwa dalam Keluaran pasal 34, di sana disebutkan kembali Musa naik dan menerima 2 loh batu yang sama, yang dituliskan di dalamnya 10 perintah. Tidak main-main. Ya, karena itu adalah
perjanjian. Kita tadi bicara perjanjian kekal, abadi. Saudara-saudara, bangsa Israel sebagai umat yang kudus, yang dikhususkan oleh Allah, dituntut untuk melakukan perintahnya sebagai perjanjian kekal. Itu soalnya dalam Ulangan 26 ayat 19. Bahkan kita bisa baca dari ayat 16. Hari ini, sekarang, kata firman Tuhan, pada hari ini Tuhan Allahmu memerintahkan engkau melakukan ketetapan dan peraturan ini. Dan lakukan itu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dengan setia. Engkau telah menerima janji dari Tuhan pada hari ini. Ia akan menjadi Allahmu dan engkau akan menurut apa yang ditunjukkannya kepadamu dan berpegang kepada ketetapannya. Dan Tuhan telah menerima janji daripadamu pada hari ini. Jadi waktu dibaca itu 10 firman, itu dua sisi ada tulisan. Disebutkan oleh imam besar, oleh Musa, oleh Harun. Disebutkan itu. Apakah setelah Musa mati diucapkan oleh Joshua. Dan kemudian itu diikuti. Ya, namanya perjanjian, harus dua belah pihak mengadakan kesepakatan yang sama, isi yang sama. Itu makanya dua loh batu itu disebut kitab perjanjian. Waktu dikasih masuk ke dalam tabut, tabut itu disebut tabut perjanjian. Ia pun akan mengangkat engkau di atas segala bangsa yang telah dijanjikannya, yang dijadikannya untuk menjadi terpuji, ternama, terhormat. Jadi saudaraku, kalau kita melakukan perintah Tuhan, maka Tuhan akan menjanjikan kita untuk menerima apa? Pujian, menerima hormat, menerima nama yang baik. Ya. Saudara-saudaraku, ini penting bagi kita. Gambaran lain mengenai hubungan manusia dengan Allah, yaitu dalam Ulangan 8 ayat 5. Allah bukan hanya memanggil kita sebagai bangsa pilihannya, tapi kita menjadi anak-anaknya. Sesuai dikatakan, haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Kita ini diajar, diingatkan sebagai anak Tuhan. Ulangan 8 ayat 5. Apalagi Dia memanggil kita anak dan Dia adalah Bapa kita. Ulangan 32 ayat 6. Lalu di dalam ayat berikutnya dikatakan bahwa jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku, kata saudara-saudaraku. Jadi Allah memberikan gambaran hubungan yang luar biasa dalam perjanjian ini. Bukan hanya sebagai anak, bukan hanya sebagai umat, tetapi Dia panggil kita sebagai saudara. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, tolong diingat baik-baik. Sebelum dasar bumi diletakkan, Bapa, Anak sudah bersatu dalam satu perjanjian untuk menebus manusia jika dikalahkan oleh setan. Mereka telah berjabat tangan dalam janji yang penuh hikmat bahwa Kristus harus menjadi pengaku bagi umat manusia. Dan janji ini ditepati oleh Kristus. Ketika Ia disalib, Dia berseru, sudah selesai. Dia menyapa Bapa. Perjanjian yang telah dilaksanakan itu sepenuhnya sudah selesai. Dan sekarang Ia mengumumkan, Bapa, sudah selesai. Aku telah melakukan kehendak-Mu, oh Tuhanku. Aku telah menyelesaikan pekerjaan penebusan. Jika keadilan-Mu sudah dipuaskan, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga. Luar biasa saudaraku. Saya melihat begini, Allah kita ini melalui Yesus Kristus, Yesus menekankan bagaimana Dia mencintai saudara dan saya. Ya. Tadi dikatakan, Bapa, aku sudah menyelesaikan pekerjaanku. Apa itu? Untuk membawa pendamaian bagi manusia dengan Tuhan. Untuk menyelamatkan mereka. Supaya apa dikatakan tadi? Di mana aku berada,
Di situ juga mereka bersama-sama dengan aku, mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Yohanes 19 ayat 30 dan pasal 17 ayat 24. Kesimpulan dalam pelajaran sekolah sahabat kita 1 minggu ini. Saudara-saudaraku, janji Allah itu kekal, tidak pernah berubah. Mari juga kita melakukan perintahnya dan percaya terhadap janji-janjinya. Seperti Abraham, ia percaya dan melakukan sehingga itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Saudara-saudaraku, ingat, apa yang kita tabur hari ini itu tidak pernah sia-sia. Dan jangan hanya berpikir untuk kita, karena kita mempunyai anak, mempunyai cucu, mempunyai keturunan-keturunan ke depan. Apa yang kita tabur, mereka juga akan menikmatinya. Oleh sebab itu pada hari Sabat ini, saya rindu, mari kita mengikuti perintah Tuhan dengan segenap hati, dengan setia dan segenap jiwa raga kita. Tuhan memberkati kita. Kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih. Pelajaran yang begitu indah. Engkau Allah yang sangat mengasihi. Dan bila mana Allah berjanji, tidak satu pun yang tidak digenapi. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk percaya. Ajar kami untuk berpegang teguh. Ajar kami dengan rela hati melayani Tuhan, melayani sesama, dan mengasihi Engkau. Bapa, ampuni dosa kami, terpuji namamu, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.